Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para muslim muslimat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, dan di tengah-tengah kita ada guru, ada murid. Fungsi guru hakikatnya bukan untuk memperbaiki murid saja, tapi yang terpenting adalah untuk memperbaiki dirinya sebagai gurunya, bukan hanya untuk memperbaiki murid. Kalau niatnya si guru untuk memperbaiki murid, maka akibatnya dirinya kurang akan terpikirkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga jika dirinya tidak diperbaiki, maka hasil kebaikan murid akan lambat akan diterima hasil baik kepada murid. Kadang-kadang seorang guru tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika saya menyatakan ini penting kepada murid. Makanya sebelum kita mengatakan kepada murid kita, usahakan kita ini sudah baik apa tidak sebelum menyampaikan itu baik. Dan kedua, janganlah kita bersusah jika abang murid itu tidak mengikuti apa yang kita ajak kepada murid itu, sebab yang menentukan ikut dan tidak ikut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pengutusan Allah taala itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengalimkan para sahabat, bukan, tapi inna ma'alaikal balagh, kata Allah taala, untuk menyampaikan kepada umat, kepada sahabat pada waktu itu, hanya menyampaikan tentang masalah sahabat itu menerima dan mengerti dan faham dan mengikuti. Itu bukan tergantung kepada Rasulullah, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai marah sebagai guru apabila ada murid yang tidak mengikuti apa yang diajak oleh gurunya. Jangan hanya bangga apabila seorang murid itu mengikuti apa yang diikuti oleh gurunya. Bukan hanya bangga, malah yang paling penting adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan sebagai ilmu kepada muridnya telah diikuti dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid itu mengikuti apa yang diajak oleh gurunya. Yang perlu diperingati oleh si pengajar dan guru, sehingga tidak merasa mencari kemenangan kepada murid. Maka jika murid tidak berhasil diajak oleh gurunya, bukan kesalahan si murid, bukan kesalahan apa, tapi bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal itu telah dilaksanakan dengan baik dan si guru tidak berusaha untuk mencari kemenangan dalam memberi pelajaran, maka insya Allah hal itu akan terjadi hal yang sangat penting. Dan untuk mempertahankan kehasilan dari hasilnya apa diterima oleh muridnya itu, maka si murid harus jangan lupa adab kepada si guru yang telah menyampaikan ilmu Allah kepadanya lewat gurunya itu. Adab wajib dilakukan si murid untuk mengabadikan barokah ilmu yang didapat dari muridnya, dari gurunya itu, sehingga tidak berat untuk mengamalkan apa yang diajak oleh gurunya. Itu karena adab. Sehingga ulama mengatakan man la adabah la ilma lahu. Siapa orang yang tidak punya adab dalam berhadapan dengan orang lain, maka murid itu tidak akan dapat ilmu yang akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Bahkan adab bukan hanya dilakukan oleh si murid, bahkan adab pun juga harus dilakukan oleh si guru kepada si murid. Bukan merintahkan untuk menangan menjadi guru, bahkan juga harus syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar amalnya diterima oleh Allah taala dan mendapat hasil di hadapan murid. Mungkin hal itu sudah diikuti oleh kita sebagai murid dan sebagai guru. Insya Allah dan insya Allah akan kita temukan jalan kebaikan dunia sampai di akhirat dengan pendidikan yang kita jebarkan, kita sampaikan kepada adik-adik murid kita, sehingga kita dapat pahala, murid pun juga menerima dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah minimal paling tidak kita ikuti menjadi guru dan menjadi murid. Atasnya itulah boleh saya sampaikan. Allahumma waffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.